Hai sahabat Conwood, kembali lagi bersama saya Carla di Conwood Architect Sharing yang bakal menemani siang-siang hari ini. Oh, selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan puasa hari ini ya. Semoga hari pertamanya lancar jaya. Terus gimana nih? Hari pertama puasa hari ini cuacanya sepertinya agak panas ya. Buat teman-teman yang masih belum join, yuk ajak teman-temannya yang lain buat join biar menambah ilmu perarsitekkan, desain gitu kan. Hari ini kita akan sharing arsitek sharing bersama seorang arsitek pastinya. Tapi masih rahasia lah siapa ya. Nanti kita kenalan lebih lanjut siapa sih. Biar penasaran gitu. Dan aku tidak lupa juga mengingatkan buat teman-teman yang mau bertanya, langsung saja ketik pertanyaannya di kolom pertanyaan selama IG Live berlangsung. Halo semua yang sudah join, terima kasih. Ayo ajak teman-temannya yang lain buat join yuk. Untuk ya lumayan nunggu ngabuburit, biarpun masih lama sih sebenarnya. Aku jam segini malah udah aus, padahal gue gak puasa. Oke, kita tunggu sampai viewersnya 5.000. Ini udah 4.900, 100 lagi. 100 lagi yang nonton, kita mulai Instagramnya. Sebentar ya. Oke, siapa ya yang akan IG Live bersama kita hari ini? Kita undang yuk narasumbernya. Dedededeng. Ceritanya back sound. Dedededeng. Dedededeng. Gimana hari ini puasanya teman-teman, pada sahur apa enggak nih? Atau bablas sahurnya tapi tetap puasa? Atau hari ini udah bablas nggak puasa? Nanti komen ya pengalaman berpuasa selama pandemi. Ini kayaknya puasa pertama pandemi ya nggak sih? Apa udah 2 kali ya? Nih narasumbernya udah nge-wave sih, tapi kayaknya dia belum join. Aku undang lagi ya. Hihihi. Wow, kayaknya udah rame nih yang nonton ya. Udah 5.500. Halo, Nah, halo, ini dia. Assalamualaikum. Hai Mas Yudi. Hai, halo Mas Mbak. Judi atau Yudi? Panggil Judi aja, panggil Jud, panggil Judi, apapun. Jud, Judi aja Mas nggak apa-apa. Jud. Mas Jud, Ya, iya. gimana Mbak? Mas Jud berpuasakah hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga Puasa sampai ya. nanti. Semoga sampai ya. Dikit lagi, 3 jam lagi lah kurang lebih. Di sini lebih cepet ya. Di sini jam Oh, 6, jam 5.30 kayaknya. oke. Mas Yudi itu di Jakarta, mana sih? Jogja Jakarta jam kan? 6. Iya dong, di Jogja. Jogja toh? Mm-mm. Hai semua teman-teman di Jogja, Ci. Hai, atau ada yang teman-teman nonton nggak ya? Mudah-mudahan pada nonton sih. Ini sih tadi kayaknya yang nonton udah 5.000-an deh. Banyak Oke, amat. biarpun Ya, berpuasa, Mas Judi harusnya tetap semangat ya untuk menjalankan IG Live hari ini bersama Conwood ID. yes, senang banget saya diundang sama Conwood ID. Terima kasih waktunya, terima kasih sudah ngajak saya untuk ngobrol bareng santai seperti ini. Asik. Aku dengar-dengar Mas Judi ini suka bernyanyi. Apa mau nyanyi dulu nih? Kita Enggak, Mbak. jadinya malah nyanyi, malah nggak Ada sharing ya. enggak itu sebenarnya salah satu ini kok, Mbak. Saya ada sedikit mental breakdown gitu. Jadi ada Gitu. ada kalanya itu saya disuruh sama psikolog saya untuk berobatnya caranya seperti itu. Untuk Later mengisi aku tak waktu. ceritain. Oke. Penasaran. Ya wes, seperti biasa sih. Pada umumnya. Ya, Kalau sharing Instagram sharing kayak gini tuh kita biasa ngasih pertanyaan singkat gitu buat Mas Judi jawab ya. Mas oke. Jud.
Mas Jud. Pertanyaannya tuh kayak 2 pertanyaan singkat gitu, nanti Mas Jud langsung jawab aja gitu ya. Pilihan gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Karaoke atau ngeband? Sebentar, putus-putus, ulangi. Oh, oke. Pertanyaan pertama. Dedeng. Karaoke atau ngeband? Karaoke sekarang. Kenapa tuh? Oh, sekarang. Kalau waktu itu ngeband. Karaoke. Dulu ngeband, Kenapa sekarang tuh? kumpul-kumpul agak susah. Sekarang udah pada tua-tua semua, Mbak. Karaoke atau ngeband? Karaoke ya. Karena susah Karaoke aja. ngumpul-ngumpul sekarang ya. Susah kumpul banget, cuman rencana terus nggak pernah kumpul. Mas Jody tuh biasanya kalau nyanyi tuh genre lagunya apa sih, Cie? Kepo nih gue. Saya nggak bisa suara tinggi, Mbak. Ini cuman sekali lagi gini ya, saya tuh nyanyi apa yang disuka karena psikolog saya bilang yang kamu suka aja yang kamu ini ya sudah. Yang saya rasa saya seneng aja nyanyi. Apa tuh yang jadi yang suara-suara rendah karena saya kalau suara tinggi udah saya suara tinggi ambiar. Ambiar. Merendah. Ini biasanya nih kalau penyanyi-penyanyi tuh merendah tuh begitu tuh emang. Bukan penyanyi, Mbak, saya cuman isi ini kok, cuman ngilangin tekanan gitu. Kalau dibilang penyanyi bukan. Oh, gitu. Udah tua ini udah nggak ada cita-cita ke situ, udah tanggung udah. Umur udah kayak gini. Mau cita-cita nyanyi kayak udah telat. Gak kelihatan kok. Emang gak kelihatan ini udah tua. Nggak ada kelihatan. Alhamdulillah ada yang bilang gitu. Ini tak anggap sebagai kredit baru. Oke. Dicatat ya, Mas. Sepedahan atau traveling? Sepedahan ya? Aku kayaknya lihat di Instagram dirimu nih senang sepedahan ya? Ya lagi seneng. Sebenarnya kalau dibilang seneng itu senengnya orang kan bilang udah lamanya saya baru 2-3 tahun diracunin sama teman arsitek juga di Jogja. Gitu. Tapi akhirnya jadi seneng. Oke. Sepedahan ini juga beberapa waktu ketika pandemi juga lumayan lagi booming ya sepedahan ini. Iya, betul. Jadi baru tahu juga kalau sepedahan ini ternyata peralatannya lumayan banyak ya, ternyata kayak celananya juga khusus ya, sepatunya ya nggak sih? Nah, gini Mbak, itu yang saya pikir teman-teman cowok-cowok ini ya yang nonton sepedaan itu kadang-kadang kayak kalau diracunin sama temennya untuk bersepeda itu ya jangan ditelan mentah-mentah ya. Kadang-kadang bicara sepedanya yang biasa dulu aja. Tapi lama-lama itu kalau kita udah suka itu ketarik sama sesuatu yang ini ternyata costly ya pekerjaan. Bahkan kalau sekarang bentar lagi nih di acara saya nih. Kita akan bikin namanya acara berapa harga outfitmu. Jadi terus satu orang sepedaan tuh kita tarik di satu baju tuh. Kemarin kita ngitung ada satu teman di waktu sepedaan bareng. Outfitnya aja untuk dia berdiri saja itu sudah hampir nyaris 20 juta. Hanya untuk ini belum sama sepedanya ya. Wow. Saya pikir ini semakin gila-gilaan nih orang-orang ini kondisi pandemi kayak gini. Wow, tapi ya lumayan membuat ini gak sih biar gak bosen juga kan kalau di rumah terus. Iya sih, cowok juga biarpun ada ceweknya ya, tapi boy will be boys lah. Jadi ini akan jadi tempat mainannya lah. Istilahnya kalau mau zaman kecil tuh kalau kita dikasih waktu untuk main keluar perang-perangan, medan-medan, nah ini udah gedenya kayak gini lah. Udah gede mainannya gini ya. Kita itu kayak gini gitu. Tetap ya. Emang kalau cowok tuh alasannya gitu, boys will be boys. Iya deh. Boys will be boys. Boys will be boys. Oke, nextnya adalah interior atau eksterior? Interior ya? Ya. Oke. Karena tahu kenapa? Kenapa tuh? Jadi ini kalau saya sering sama teman-teman yang sering mampir belajar ke studio, lalu anak-anak magang yang pernah belajar sama saya, sama anak-anak saya yang kerja bareng teman saya cukup lama, bahwa kita nggak bisa nih bikin arsitektur, tapi kalau kita nggak menguasai interior, karena di interior itu adalah cabang terkecilnya untuk kita bisa ada alasan gitu, arsitektur ada alasan gitu. Karena kalau arsitek nggak menguasai interior itu ya semua berdasarkan perkiraan gitu. Jadi interior itu adalah is a must gitu. Harus sesuatu yang harus dipelajari dari secara basic. Gitu. Oke. Jadi menurut Mas Jud bisa dibilang kalau kita udah paham betul gitu ya sama interior, eksterior mah ya gampang lah gitu, kecil lah ya gitu ya. Iya, karena gini Mbak, pada dasarnya kan setiap arsitek itu kan kita selalu ditanyakan apa dan kenapa ya. Kalau arsitek misal contoh nih, dari dulu kalau kita ngomongin masalah kuliah nih ya, kamar tuh ukuran berapa sih? 3x3, 3x4. Pertanyaannya, apakah benar 3x3 atau 3x4? Kalau orang yang menguasai interior, dia akan bicara dengan angka yang lain. Bisa jadi cuma 3,2 atau 3,4. Kenapa? Karena lemari ukurannya kedalaman 60. Kasur ukuran 1.200 sampai dengan 1.800 hingga 2 meter.
Lalu Betul. jarak orang lewat tuh 60 cm sampai dengan 80 90. Lalu jarak kasur ke TV berapa? Itu interior kuasain. Ya, kalau arsitektur Ah. hanya mengira-kira 3x3 pada dasarnya, biasanya kalau orang 3x3 itu sudah ketakar bahwa kasurnya hanya ukuran queen size 1600, lemari 600, sisa berapa? Ya sekitar sisa 1000. 1000 ya agak rapat untuk bikin kamar. Jadi ada baiknya memang kalau menguasai interior maka programatik ruangannya, antropometri dalam bangunannya itu akan lebih tegas gitu. Jaraknya akan lebih terlihat. Oke. Wow. Keren nih. Ini baru Banyak ngomong. perkenalannya udah sedalam ini loh. Enggak apa-apa. Sorry, Mbak. Aku malah seneng kalau narasumbernya lebih vokal gitu ya. Lebih Aduh, cerewet dari saya orang banyak aku. waktu sisa sih. Jadi kalau mau ngomong apa aja yang ngaco-ngaco adalah ayo bareng sama Ayo lah saya ya. ngaco-ngaco bisa. Mantap. Siap. Arsitektur tropis atau minimalis? Minimalis. Minimalis? Oke. Mm-mm. Ini aku melihat di Instagrammu, aku suka banget Mm-mm. sama si floating townhouse. Ini nice Ada itu sekali klien. loh. Ya, itu mungkin ya siapa tahu ada kliennya ada di sini. Jadi dia punya ada tambak ikan. Kebetulan dia punya tambak ikan nila, lalu ada sisa lahan. Saya bilang ini bisa dibikin bangunan, masih bisa dibikin floating nggak? Ya kalau dihitung gravitasinya belum bisa, tapi kalau kita bisa ngatur lagi komposisi berat pembebanannya memungkinkan dia floating dan ya semoga bisa terwujud segera. Wow, jadi ini tuh bukan rumah ya, tapi kayak mereka punya pengembangan ikan nila ini, kantor, lalu dibikinlah si rumah ini gitu ya. Rumah. Biasanya kan gini Mbak, kalau ini kebetulan klien saya itu salah satu supplier atau akan jadi salah satu produsen daging ikan nila. Jadi di situ ada dapur yang kita tunjukkan. Jadi kalau misal ada tamu, masaknya ikannya diambil dari sungai, di fillet di situ, dipotong-potong, dimakan, dimasak di lokasi. Lalu meeting di sebelah kanannya ada ruang meeting kaca ya, cuman mengasih tahu bahwa hasil olahan produksinya. Lalu di belakangnya ada ruang tinggal sementara. Jadi kalau memang mau stay sehari juga sambil lihat ikan masih bisa. Cuman itu aja sih. That's nice. Ini lucu banget dan bentuknya lucu, warnanya juga yang warna-warna zaman now gitu loh, netral. Aku suka sekali. Iya, kerjaan anak-anak sih. Dan tempat kopimu juga lucu sekali, si Koru Coffee ini ya. Ini juga cantik sekali. Ya. Programming masa pandemi itu sebenarnya arsitek tuh, ini saya belajar di Mas Riri sih sama teman-teman arsitek lain bahwa arsitek itu kan kita nggak bisa. Saya mungkin dulu saya bilang saya tuh spesialis, saya hanya bisa garap di satu bidang saja, tapi saya udah mulai memberanikan diri bahwa saya akan menjadi seorang generalis di mana arsitektur itu bukan satu cabang ilmu yang harus saya kuasai untuk bisa sampai di ujung, karena memang saya ngerasa bahwa arsitek itu kan kayak dokter ya Mbak, kayak dokter spesialis, bahkan kita mungkin sampai umur 70 kalau seandainya memang berniat untuk berpraktek, ya kita akan berpraktek terus gitu. Tapi ada masanya juga bahwa belajar dari Yong Ma itu kan mesin ini ya. Jack Ma. Belajar dari Jack Ma kan kalau orang udah umur nanti di atas 40 itu kan kita sudah mulai berpikir tentang invest gitu ya. Jadi ya prepare lah ke depannya sudah mulai harus mendirikan sebuah brand sendiri gitu. Oh. Dan ini semoga si Koru Coffee ini datang ke Jakarta ya. Jadinya buat tempat foto-foto lucu soalnya. Lagi di studi Mbak, sebenarnya kita dalam perencanaan kita pengennya matang. Jadi kita rencana kalau JP Studio ada dua yang ingin kita fokus. Kita akan bikin rumah sawah, jadi warung di tengah sawah. Cuman karena memang nabrak perizinan sama negosiasi dengan warga sekitar itu sebenarnya hal yang paling susah gitu ya. Agak susah ya. Karena gitu ya, ada banyak hal yang non teknis yang harus dibicarakan. Kalau untuk Koru sendiri sebenarnya memang rencana jangka panjang, tapi kita pengennya matang dulu, jadi kita godok bareng sama chef, dan karena kita pengen belajar dari ini sih, gimana nanti Koru Cafe ke depan akan jadi warung kopi juga sebagai ruang komunal dan sebagai tempat untuk balance eating. Kebetulan di Jogja kita bikin balance eating juga, namanya Pengilon. Kurang lebih menu makanannya ya orang sepedaan datang ngopi ya bisa, kalau mau makan sehat ya bisa makan sehat. Wah, keren nih, mantep banget loh Mas Jud ini. Ini ngatur waktunya gimana nih Mas Jud? Ini kan seorang arsitek ya, banyak banget aktivitasnya. Ada grup sepeda tadi, ada kedai kopi, terus ada biro arsitek tata tanah. Iya gak sih? Yang terakhir tuh ada di YYF ya, YYAF
atau Yogyakarta yang arsitek forum. Nah ini gimana nih prioritasin semuanya nih? Sebelumnya Mas Aris, makasih di komentar ya. Jack Ma mungkin sedih ya, pasti ngerti. Yong Ma. Oke, Mbak tadi untuk masalah gini, itu termasuk planning saya jangka panjang. Jadi arsitektur sekarang kan di kondisi pandemi gini, ini ngomongin apa dulu nih? Ngomongin tentang tata tanah dulu aja ya. Oke. Tentang tata tanah dulu ya. Jadi ini juga untuk mau jelasin teman-teman yang sering tanya via DM saya jelasin sekalian di sini ya. Jadi saya nggak jelasin lagi satu-satu karena capek loh jawab satu-satu itu. Tata tanah itu sebenarnya itu adalah salah satu cara saya bagaimana kita untuk sebenarnya saya targetin ke milenial. Gimana kita bisa mengkurasi tanah lalu membangunnya dengan budget dan pendekatan yang benar gitu. Ya benar menurut perspektif saya ya. Dari sisi pemakaian bahan, efisiensi bahan, lalu modular desainnya. Kalau nggak salah, Mas Januar dengan Accent Studio juga sudah bikin tuh modular seperti itu, bangunan-bangunan modular gitu. Jadi saya dengan tim saya itu berencana ingin membuat satu buku, jadi guideline itu tentang rumah-rumah modular. Lalu kedua dari rumah modular itu apa? Kita bisa dapat apa? Ke depan tuh, saya rasa bahwa milenial di beberapa tahun ke depan tuh dia akan punya kemampuan membeli tanah iya. Tapi kemampuan untuk membangunnya masih belum tentu. Jadi caranya gimana ya? Kita akan bikin sebuah guideline bagaimana cara membuat rumah yang efektif, efisien gitu. Yang kedua juga, kalaupun toh perlu di guide, maka saya bikin ini tata tanah ini. Tata tanah adalah kalau Mas atau Mbak yang mau minta bantu saya untuk Mas saya punya tanah nih, ukurannya 100 meter persegi. Tanahnya bisa apa ya? Bisa kita maksimalkan jadi seperti apa ya? Maka tata tanah akan mengkurasinya. Jadi kalau di bisnis arsitektur Mbak, dulu itu ada yang namanya, kalau teman-teman arsitek itu paling sering ya, penawaran harga jasa desain gitu. Atau penawaran preliminary design gitu, untuk bikin rumahnya. Tapi saya sekarang sudah ganti lagi di layer yang paling atas, yaitu harga jasa visioning design. Loh, kenapa visioning? Visioning itu tentang ini Mbak, kalau kita punya rumah nih, kalau kita charge klien kita dengan harga luasan, berdasarkan luasan, mereka pasti akan di kondisi kayak gini ya, mereka pasti akan berpikir 2 kali. Tapi bagaimana kalau kita buat jembatan mimpinya dulu, kurang lebih rumahnya bisa jadi seperti ini. Maka saya buka visinya, saya buka kurang lebih kira-kira rumah dengan modular, misal tanahnya misal bentuknya trapesium kah, segitiga kah, tapi bisa loh bikin jadi seperti ini. Nah itu kita atur sebagai bagian dari perencanaan disebut visioning. Pembiayaannya seperti apa? Ya itu dia akan seperti ya kayak orang tuh semacam apa ya, tanda jadi gitu mungkin seperti itu, seperti tanda jadi bikin desain. Tapi nanti ke depan kalau mau akan dibangun ya kita akan berpikir lagi tentang biaya luasannya dipotong dengan harga visioning, seperti itu sebenarnya. Konsepnya dibikin lebih simpel ke klien. That's nice. Oke. Keren banget loh Mas itu. Jadi kalau dilihat di IG saya Mbak, itu yang di IG itu kan ada gambar visioning 1, visioning itu klien-klien saya, Mas aku bayar visioning dulu ya. Oke, nggak apa-apa, tak bikinin gambarnya kurang seperti ini. Oke Mas, saya udah mau, saya tak nambung dulu, tak ngajuin ke bank buat pinjaman. Saya tak bikin dana, udah ada kan? Oke, jadi mereka sedang progres untuk pengajuan. Tanah sudah ada, tinggal progres bagaimana dapat pembiayaan untuk bangunnya itu. Maka yang dibutuhkan kan cuma dana sama gambar bangunan. Gitu. Nah itu saya lengkapi sebagai visioning. Dan apakah membebani pembiayaan? Tidak, karena bisa jadi kalau misalnya nggak cocok dari saya, ya kalian sudah dapat gambaran dan saya juga nggak akan rugi dari sisi waktu. Karena ngerjain desain fasad gitu kan modular Mbak, nggak butuh waktu yang lama. Wah seru ya, nanti kalau misalnya para teman-teman nih yang millennials mau bangun rumah gitu ya, dengan setidaknya biayanya lumayan kecil, tapi gue punya desain yang keren gitu kan. Ya, ini tips juga buat teman-teman, arsitek muda nih Mbak. Oh iya betul banget nih. Kadang-kadang kan gini Mbak, arsitek muda itu paling susah adalah bersaing dengan arsitek-arsitek senior. Maka yang harus dilakukan jalurnya adalah pembuktian dulu. Caranya gimana ya? Jangan dijual harga jasa murah, tapi jual aja bagian yang bisa, bagian terbaik yang bisa dijual tanpa mengorbankan apapun. Maka visioning itu adalah salah satu yang tidak mengorbankan waktu, tidak mengorbankan tenaga, pikiran gitu. Tapi secara sistem ya sudah, kita sudah nyiapin patok pertama untuk klien gitu. Milestone pertama sudah siap. Jadi itu yang kita lakukan. Wah, keren loh. Tangan dulu deh buat Mas Jupi. Terima kasih. Nah, JP Studio apakah masih aktif, Mas? Masih. JP Studio sebagai entitas ya, karena memang JP kan ya mesin saya untuk
istilahnya kalau dokter praktek ya ini biro praktek saya, dan saya udah nggak perlu nyebutin karena GP sendiri kan atas nama saya juga gitu. Yang perlu saya kembangin sebenarnya justru ke layer-layer keduanya gitu. GP Studio ini di Jogja nih berarti ya? Iya, di rumah lagi sendiri. Oke, Mas nih lagi di studio sendiri gitu ya, studio sendiri. Iya, semenjak pandemi kantor ditinggal, ruko ditinggal, kita pindah ke rumah saja, cari semua yang serba praktis. Istilah kalau orang bertahan nih Mbak, kalau orang lagi tawuran nih, kalau zaman saya dulu masih SMA sering tawuran, saya kalau berantem tuh saya pastikan saya harus mepet tembok. Pasti yang paling dihajar duluan, karena gemuk sendiri. Enggak, saya kalau berantem saya paling ambil tembok paling belakang, Mbak. Jadi tidak memungkinkan ada orang pukul saya dari belakang. Salah satu cara itu pandemi saya anggap sebagai saya lagi dikeroyok sama keadaan. Jadi mau tidak mau saya harus mepet tembok dulu nih untuk bisa tahu bahwa saya nggak akan ada sesuatu yang akan membahayakan di belakang gitu. Jadi rumah adalah salah satu cara saya survive dulu sementara, dan it works gitu sampai sekarang. Dan saya kayaknya lebih nyaman sekarang di rumah daripada saya di kantor lagi di luar. Iya betul, setuju sih. Aku juga kebanyakan di rumah. COVID ini mengajarkan banyak hal sih. Ini guru terbaik dari hidup sih kalau kita bisa dapat manfaatnya. Betul. Betul. Jadi kita jangan terlalu menyalah-nyalahkan COVID juga ya. Kadang kalau nggak gitu kita nggak shifting semua. Betul. Kita kadang dikasih sesuatu yang baru-baru terus nih dari COVID ya. Aduh, temen SMA saya komen nih, aduh. Ngaku kalau temen tawuran ya katanya ya. Itu teman SMA. Oke. Enggak sih Mbak, saya cuma penggembira di belakang. Oh, bisa aja. Bisa aja. Oke, bisa diceritain nggak Mas? Tadi udah nih, Tata Tanah tadi udah diceritain ya. Siapa sih klien pertamanya Tata Tanah nih? Biasa kalau di pekerjaan seperti ini kan untuk nge-trial segala sesuatunya kan kalau nggak dari kliennya klien atau orang yang kita bisa cobain trial. Sebenarnya jujur dari Instagram. Oh. Saya dapat dari Instagram. Jadi kebetulan klien selalu, kan gini Mbak, yang paling sering di Instagram saya tuh kata-kata pertama itu loh, Mas, saya lagi pengen bikin rumah tapi budget saya terbatas, tuh kata-kata paling sering dikatain sama klien. Dan itu saya kayak udah punya oh iya, itu pasti kata-kata itu kayak muncul soal itu. Jadi budget terbatas, saya mau bikin rumah. Kayak budget terbatas bikin rumah. Mau bikin rumah aja udah susah, apalagi bikin jasa arsitek kan gitu. Betul. Jadi kan ada dua hal. Kita kalau udah berani ngubungin arsitek kan berarti berpikir tentang jasa arsitek. Berarti yang ngalah siapa? Yang ngalah ya arsiteknya. Apakah dia sebagai arsitek sosial? Ya bisa jadi sosial, bisa jadi tidak. Maka caranya adalah ya as a business kita harus meletakkan platform yang benar dulu, profesional, nggak terganggu, etika profesi juga tidak terganggu, nggak ada yang disalahkan. Maka ya itu saya tawarkan visioning pertama, dan klien saya tertarik apa itu visioning. Sebenarnya itu adalah fase pertama saya mencoba, dan saya belajar dari beberapa arsitek di Yogyakarta. Memang kebetulan saya proyek-proyek besar sekarang kita coba pakai visioning ya Mbak. Okay. Agar klien kita juga tahu ada gambaran bahwa Anda tidak membeli kucing dalam karung dalam prosesnya. Tapi saya berlakukan juga untuk arsitektur rumah sederhana. Itu fungsinya juga untuk biar Anda tahu bahwa rumah Anda punya potensi sampai sejauh mana. Nah, klien saya juga saya kasih potensi, Mas, tanah seperti ini, dia kondisinya di tengah hutan, kondisi seperti apa, tenaganya akan seperti apa, tukang-tukang, bahan material seperti apa, kita jelasin. Dan itu berhasil, mereka belum dibangun ya, karena visioning ya, sampai sekarang masih pengajuan. Tapi secara bisnis sudah berjalan. Oke. Instagram, keren. Membantu. Terima kasih Instagram. Terima kasih Instagram ya. Berarti dari awal buka Tata Tanah itu Mas Jud juga udah lumayan aktif di Instagram ya? Mbak, itu ada yang tanah itu tentang, ini lagi jelasin konwut atau profesi arsitek tuh. Waduh. Aduh, ini siapa nih jenenge? Ana. Aku nggak tahu nih Ana, Mbak atau Emas, tapi kita ini lagi menjelaskan. Ntar di DM aja PDF-nya. Kita ini lagi laksanakan Conwood Architect Sharing bersama Judi Pranata. Mas Judi Pranata ini seorang arsitek nih. Kalau Mbak Ana atau Mas Ana ini mau bertanya-tanya tentang desain, langsung dong tanya aja nih ke Mas Judi. Mumpung Mas Judinya lagi bisa live bareng sekarang gitu. IG-nya apa Mas? Judi Pranata. Judi Pranata. Ada di title-nya sih di sini. Aku ada ketik Judi Pranatanya ya. Nanti langsung di-follow. Kayaknya Mbak Ana atau Mas Ana ini langsung mau kontak langsung kayaknya ya. Langsung nge-DM aja deh kayaknya. 3N itu kayaknya ini arsitek juga kayaknya.
Oh, oke Gimana, Mbak? deh. Oke, apa yang baru nih dari Tata Tanah di 2021? Gini, kalau tata tanah sendiri kan dia progres berjalan ya. Kayak ini sekarang udah masuk ke fase banyak pekerjaan sedekah, bikin musola, bikin masjid gitu ya. Lalu kalau rumah-rumah paling cuma rumah-rumah saya soalnya untuk tata tanah sendiri saya batasi kok Mbak. Hanya di bangunan di Oke. bawah 300 meter persegi. Di atas itu sih tidak. Karena udah jatuhnya proyek nggak ada orang nggak mampu beli punya tanah 300 meter persegi. Bahkan pun sebenarnya dari kemarin juga kita pikir apakah perlu cuma hanya di bawah 100 ya. Itu juga akan jadi bahasan. Karena jujur kemarin sebelumnya itu tata tanah itu formatnya adalah kita akan mencarikan tanah yang murah untuk teman-teman milenial, lalu kita bikinkan visualnya, lalu kita jualkan. Gitu. Kita temukan kontraktornya, kita ketemukan kliennya, kita temukan tanahnya. Terus silahkan dibangun gitu. Gitu. Jadi tata tanah itu sebenarnya lebih ke bagaimana saya juga ngerasa bahwa banyak sekali di DM saya Mbak untuk tanya Mas saya mau bikin rumah, tapi kok nggak pernah bisa ya bikin rumah. Bisa bikin rumah. Oke, berarti harus apa gitu ya? Cara seperti apa yang bisa saya lakuin ya? Mau tidak mau memang harus bertahap gitu ya. Dan saya pengen menjadi bagian dari solusi itu. Jadi tanah beli aja dulu, nanti ke depan kalau ada budget ya kita bantu bikin denahnya, kita bikin visualnya. Nanti kalau mungkin sudah ada budget lagi lebih, ya kalau bisa 4 sampai dengan 5% dari biaya RAB bisa dibukukan untuk arsitek, seperti itu. Gitu toh. Oke. Nah, di tata tanah sendiri tuh ada siapa aja, Mas? Bisa dijelasin gitu berapa orang sih di sana? Terus jadi sekarang tuh situasinya lagi kayak gimana nih kalau sekarang? Ya, tata tanahnya sebenarnya sih sama seperti JP Studio Mbak, cuman dia cabang yang lain. Jadi timnya tim sama, hanya sih kita punya surveyor, untuk orang-orang yang dia kan saya punya syarat nih Mbak kalau bikin tanah atau bangun tanah gitu. Karena milenial sekarang kalau dihitung dengan harga tanah sekarang, idealnya itu kemampuan dasarnya itu di 1.800.000 ke bawah per meter persegi di Yogyakarta ya. Maka saya selalu bilang sama surveyor saya untuk carikan saya tanah di bawah 1,8. Syukur-syukur kita bisa beli tanah di bawah itu. Atau misal kalau tanahnya besar kita pecah jadi 3 atau 4 parcel karena di Sleman aturannya hanya sampai maksimal 4 ya. Jadi bisa patungan buat mereka beli tanah, bikin rumah gitu. Nah, karena memang harganya segitu, jadi mau tidak mau kita dapatnya nggak di ring utama kota Jogja. Hampir tidak mungkin kita bisa menemukan di ring utama. Biasanya di pinggir-pinggir. Kayak paling sering saya sebutkan kan di Selomartani, karena pada dasarnya kita nemuin tanahnya di situ. Di daerah-daerah Selomartani. Gitu. Oke, jadi total ada berapa orang, Mas? Di tata tanah? Apanya? Di ada studio berapa saya? Orang? Kalau studio cuma 10 orang sih, Mbak. Jadi kita orang, di sini ada 10 plus surveyor 1. Sama kolaborator 2, karena kita ada kolaborator dari teman-teman YAF. Di sini ada Mas Senja sama Mas Widi Cahya untuk setiap project master planning sama landscaping. Itu kita kerja sama-sama 2 kolaborator. Oke, wow. Dan Mas Jud ini banyak kan handle semua proyek-proyek yang di Jogja dan sekitarnya ya, Jawa Tengah gitu ya? Enggak. Jadi pada dasarnya saya dulu 2013 akhir November, saya pindah ke Yogyakarta itu sebenarnya saya tidak membawa apapun, portofolio apapun gitu. Karena saya rasa juga, ya sama lagi kayak konsep tawuran tadi Mbak, mau tidak mau saya harus dekat sama keluarga aja, yang penting saya bisa survive di Yogyakarta. Tapi memang konteks saya adalah dari dulu, saya sudah menekankan bahwa bisnis saya adalah bisnis remote. Pekerjaan saya bukan di Yogyakarta pada tahun 2014. Sampai dengan 2017, rata-rata pekerjaan saya di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Kalimantan, sama mungkin di luar negeri. Gitu. Lalu bergulirnya waktu di tahun 2017, 2018 sampai dengan sekarang, ya alhamdulillah kita sudah mulai pasarnya sudah bisa diterima di kota saya sendiri. Gitu. Dan gitu toh ceritae. Keren loh Mas Jud nih. Mas Jud ini aku lihat di Instagramnya juga foto-fotonya keren-keren nih. Mas Jud suka fotografi juga jangan-jangan ya? Nah, itu enggak sih, saya enggak bisa foto. Bisa dilihat ya di story saya ngawur-ngawur, enggak ada yang bagus. Cuman kadang kalau ada yang bisa diedit dikit ya, mukanya dirapi-rapiin dikit bisa lah. Oh gitu ya. Tapi ambiar, sebenarnya saya nggak bisa apa-apa. Saya tuh arsitek mediocre. Kalau dibilang bagus banget ya enggak, dibilang jelek banget ya janganlah. Jadi mediocre aja ke sini. Bagus kok ini mah.
Nah, siapa sih arsitek nasional yang menjadi panutannya Mas Jud nih? Ya, kalau arsitek nasional ya, untuk guru, untuk belajar, saya dari halal detail, saya belajar dari Pak Eko Prawoto. Tapi untuk secara bisnis atau konseptual atau bagaimana cara memproduksi sebuah desain, bagaimana mesinnya itu berjalan, saya banyak bicara sama Mas Ari Indra sih dari Abodai. Oh, oke. Lumayan ini ya. Keren-keren nih panutannya. Aku senang sih lihat Enggak, karena kebetulan Mas, kebetulan Mas Ari yang paling bisa istilahnya karena nggak tahu ya, ya mungkin karena jodoh saya bisa ngobrol dengan nyaman sama Mas Ari aja karena sebelumnya saya kan agak nggak berani gitu ketemu sama arsitek-arsitek senior di Jakarta gitu karena memang kita tahu diri arsitek Jogja seperti ini kalau mau konsultasi dengan arsitek-arsitek Jakarta seperti bukan di apa namanya bukan di segmen yang sama tapi seiring berjalannya waktu akhirnya kita connected gitu ya dan adanya YAF juga salah satu hal yang membuat kita jadi semacam ya semua informasi terbuka ya teman-teman Jakarta juga banyak ngasih informasi ke kita bagaimana kayak kemarin pas waktu pandemi bulan Maret April saya dan Mas Widi kita bikin POID jadi podcast antar kota antar provinsi jadi itu kita ngundang arsitek dari Bali ada Mas Jungiat kalau nggak salah ada di sini juga lagi ikut nyimak ada teman-teman dari arsitek Bandung arsitek Jakarta kita ngomong di kondisi pandemi kita harus apa? Saya harus gimana? Ini tuh sebenarnya keresahan saya yang saya angkat jadi podcast, tapi dari situ saya belajar dan saya survive. Kalau nggak ada podcast itu, nggak ada cerita tentang podcast, saya mungkin nggak akan ngeset strategic planning sampai sekarang, Mbak. Gitu. Wow, keren nih berarti Mas Jud nih selain kreatif di bidang desain, kreatif juga nih di bidang ini deh kayak apa permedia-mediaan nih kayaknya ya. Ya sebenarnya bukan ini. Saya selalu berangkat dari keresahan, apapun yang jadi keresahan saya. Kayak termasuk gini, kayak kenapa saya harus bikin tata tanah, kenapa saya harus bikin modular house? Karena saya pengen di kedepannya itu, saya itu pengen meringankan apa yang jadi pikiran saya ke orang lain. Jadi kita punya satu skema yang sama. Begitu juga dibikin YAF bareng teman-teman YAF yang lain, teman inisiator yang lain. Keresahannya kan sama tentang, loh kalau kita udah tinggal di satu kota dan kita nggak saling terkoneksi, sementara era sekarang itu semua terhubung. Masa iya kita masih berpikir seperti itu saling bersaing gitu. Jadi YAF itu kita rangkai bareng-bareng teman-teman itu sebagai media untuk saling terkoneksi aja gitu. Dari situ arus informasi, upgrading, lalu persaingan segala macam tuh jadi lebih fluid gitu loh, Mbak. Oke, nah ini ada dari Mas Irwan Lubis nih. Ini Mas Irwan Lubis nih juga arsitek dari Medan nih. Kemarin kayaknya live bareng sama aku juga. Saya main-main ke Medan dong, Mas. Katanya tuh mau tanya-tanya banyak nih. Oh, kemarin dari Medan ya. Kita kemarin ngurusin itu loh, loko Medan kayaknya. Tapi ya ke depan nanti kalau ke Medan kita kabar-kabar ya. Iya tuh. Soalnya Mas Irwan nih pasti langsung traktir kopi nih. Soalnya dia janji mau traktir kopi. Oh, keren. Anyway, lanjut deh. Kontribusinya. Tuh, kontribusinya Mas Yudi di forum YAF selama pandemi khususnya. Ya, gini Mbak. Jadi ini ngomongin di luar ini ya. Jadi saya kerasa itu, saya ada YAF tuh ada di satu sisi saya harus bersiap dengan waktu dan berkorban untuk hal-hal yang sebenarnya saya nggak pikirin tapi terpaksa harus dipikir. Ini maksudnya gini. Di tahun 2020 bulan Maret April itu pertama kali pandemi masuk ke Indonesia gitu ya dan itu sudah menjadi kekhawatiran kita bersama dan saya juga kita semuanya belum ready. Salah satu orang yang akan dijadikan rujukan untuk bertanya itu ya teman-teman inisiator dia pada Mas Widi, ada saya, mungkin Mas Gusma dan yang lain-lain gitu untuk bertanya Mas kita harus gimana. Di bulan Maret April tuh saya tuh kayak jadi biro konseling, Mbak. Di satu sisi kayak kan sebenarnya kan tadi saya bilang saya lagi kena mental breakdown nih karena saya kehilangan bapak saya gitu ya. Terus kondisinya lagi pandemi lagi jadi tambah pusing gitu. Jadi saya harus memilah dua hal karena kalau secara psikologi kan kita ada 3 nih Mbak di amigdala nih ada namanya fight, freeze sama flight. Jadi kita ada metode di tubuh kita bahwa kalau kita menerima segala satunya itu dengan flight mode atau orang marah-marah atau orang terasa wah ini pandemi nih aku harus gimana semua serba ngambang gitu itu justru akan merusak tempo kerja kita. Tapi saya pengen sama teman-teman tuh kita bikin fight mode gitu secara psikologi gimana kita tetap akan tenang mengerjakan segala sesuatunya as planning, tinggal masalah kita bikin
milestone seperti apa di kondisi pandemi. Jadi di bulan Maret, April tuh hampir nyaris seminggu mungkin 4 sampai 5 kali saya ditelepon dengan teman-teman yang berbeda. Jadi teman-teman dari biro-biro yang berbeda. Ada teman-teman yang bilang tentang, Mas kayaknya saya nggak bisa nerusin dulu biro arsitek, gimana kalau saya mau coba lari ke F&B dulu, restoran. Ada juga yang arsitekturnya kayaknya nggak bisa menjanjikan untuk sementara di bulan-bulan ini, saya harus gimana. Jadi banyak hal Mbak yang ditanyain ke kita, termasuk ada juga yang sampai nangis gitu di kondisi kayak gini. Mas ini bulan Mei, saya April kemarin zong, Mei zong. Saya besok Juni gimana ya? Kalau ini masih zong, saya harus gimana ya? Gitu. Nggak ada kata lain selain saya juga bilang bahwa di sini saya juga melakukan mengalami kejadian yang sama. Tapi dengan kondisi seperti itu, ini saya belajar juga sama teman-teman. Saya selalu bilang sama teman-teman ini, Mas, Mbak, kita di kondisi namanya ideal position. Nggak nanjak, nggak turun, kondisinya kayak netral. Tapi jangan sampai turun, jangan sampai jangan nekat untuk nanjak karena pengorbanan akan terlalu tinggi, high stake. Lalu yang dilakukan apa ya? Kita banyakin riset gitu. Jadi teman-teman saya di kondisi Maret itu banyak bertanya-tanya, Mas, ini karyawan gimana, tim saya gimana, apa perlu pengurangan, apakah jam kerja saya kurangi, apakah work from home waktu itu efektif atau tidak. Saya benar-benar riset itu sekalian. Terus bagaimana cara kita mengatasi pembiayaan, itu kita riset bareng. Jadi ada beberapa solusi. Waktu itu mungkin teman-teman ada di sini yang nyimak juga. Ada solusi tentang pandemi, bagaimana kita pembiayaan ke arsitek. Bagaimana kita harus terbuka dalam keadaan seperti ini ke tim. Dimana kalau kondisi kayak gini ya harus fight bareng. Maka posisinya arsitek sebagai leader, bukan sebagai bos. Karena kalau jadi bos di kondisi seperti ini, kamu hanya ditarik kewajiban. Tapi kalau sebagai leader, kita akan ditarik kewajiban bersama. Jadi saya sama teman-teman bilang, kondisinya ideal. Bikinnya jadi kamu memposisikan diri sebagai leader. Di mana susah-susah bareng, senang-senang bareng. Program pertama kali ya leader. Wow. Kajian pertama kali ya leader kan gitu ya. Ya itu yang terjadi di bulan Maret April. Akhirnya Mei sudah mulai berangsur membaik. Dan teman-teman di arsitek juga banyak ngomong bahwa kondisinya ya sudah. Tapi di 2 bulan kemarin mereka sudah punya modal. Punya modular tentang bagaimana interior itu dibangun, modular tentang bangunan. Saya bikin bangunan modul loh, Mbak. Kalau Mbak lihat lagi scroll lagi ke bawah, itu kita namanya architecture over pandemic. Itu adalah tema saya untuk mengatasi itu. Jadi riset saya tentang pandemi itu. Apa saja yang akan terjadi setelah pandemi, maka itu diaplikasikan sekarang. Jadi proyek-proyek saya terbaru saya sudah di luar kepala bahwa kita sudah punya pemetaan. Arsitek sekarang itu ya lucu-lucunya ya. Arsitek kalau Mas Arida kan bilang arsitektur tidak akan berubah. Tapi cara berpikir arsiteknya akan berubah. Tentang bagaimana dia meletakkan higienitas di atas segalanya. Gitu. Bagaimana dia meletakkan pola ruangan yang efektif di kondisi seperti ini. Itu sekarang jadi modul di kepala saya. Belajar dari bulan Maret April. Wow, keren loh. Berarti malah pandemi ini menjadikan Mas Jud nih lebih... Halo, sorry, Mas Jud. Iya. Ya. Oh, oke. Putus ya? Sorry. Iya, suaranya hilang. Dan dirimu hilang juga nih. Gimana, Mbak? Iya, berarti pandemi ini malah kayak menambah keahliannya Mas Jud nih, selain jadi arsitek, terus tadi juga sekalian jadi konsultan buat temen-temennya ya, jadi kayak buat guru BP. Gini Mbak, sebenarnya bukan ini ya, tapi ada banyak waktu untuk bertukar pikiran. Dan itu yang dibutuhkan banget sih ya selama pandemi. Salah satu hal yang paling penting pada saat itu adalah kata-kata Arif Isref dan Mas Gayo waktu itu. 2 kata ini yang saya camkan. Selain lain dari Mas Adi Kris di Bandung, lalu ada juga pembicaraan dari Mas Pelandro Majid di Jakarta. Jadi kalau Mas Gayo bilang, Mas Yud, di kondisi seperti ini, kita harus dengan bulan Maret tahun depan. Kebayang nggak, Mbak? Jadi waktu itu ngomong bulan Maret, Mas Gayo bilang, Mas, kamu harus punya saving sampai bulan Maret tahun depan untuk bisa survive. Di kepala saya langsung stempel satu, ceplek. Saya harus punya ini, harus punya apa namanya? Saya harus punya apa namanya? Backup untuk sampai dengan bulan Maret. Lalu yang kedua, Mas Israf juga bilang, Mas, kamu harus bisa bikin status ideal ini, harus bisa mengeluarkan satu produk baru. Sifatnya riset, kita harus banyak-banyak riset. Maka itu saya lakukan. Lalu juga Mas Andrew juga banyak bicara tentang proyek-proyek kecil, tentang menangani proyek-proyek kecil. Di kondisi kayak gitu, kondisi pandemi seperti ini, jangan berpikir proyek besar.
nggak akan bisa masuk di kondisi orang pada nahan uangnya. Maka yang harus kamu lakukan apa? Stepping down ke hal-hal kecil gitu. Jadi di kondisi ini saya belajar dari teman-teman. Ditambah lagi praktek real bahwa saya harus mengkonsultasi banyak teman-teman arsitek. Bahwa saya nggak bisa, dan kadang-kadang jawaban saya itu saya minta tunggu waktu loh, Mbak. Mas, saya nggak bisa jawab sekarang. Saya tanya teman-teman, saya bikin tuh tanya sama teman-teman saya yang pernah, yang bironya sepadan gitu. Lalu saya buat solusi. Artinya saya sebenarnya bukan sebagai orang yang menjawab jawaban itu, tapi saya sebagai orang tengah yang bisa mencarikan informasi jawaban di waktu pandemi. Itu yang terjadi sama saya di bulan Maret, April, Mei sampai dengan Juni. Setelah itu sepertinya semua berangsur-angsur membaik. Lalu kesedihannya sudah mulai berkurang. Hanya saja memang ada beberapa teman-teman yang kondisi pandemi kemarin sudah mengajarkan banyak hal tentang arsitektur itu harus punya tabungan yang cukup besar. Suatu saat kita akan menemukan COVID jenis baru atau virus-virus varian jenis baru, maka kita harus ready lah. Kita jangan sampai membuat tim kita jadi berantakan gitu karena kita nggak prepare. Ya sama seperti asuransi. Setuju banget nih, semangatnya Mas Jud nih, keren loh. Jadi berarti nih boleh di-share dong planningnya Mas Judi nih di tahun 2021 bersama YAF nih. Ya, gini. Ini saya juga ceritain dia teman-teman yang DM ya, tak jawab sekalian di sini. Cuman sedikit 26, oke lah untuk saya ceritain. Tahun ini YAF itu tidak akan ada event karena tahun kemarin kita juga ada masalah karena masalah perizinan. Karena memang tahu sendiri pandemi itu tidak pasti gitu. Bahkan kita mau sewa venue aja, venue nggak bisa menjamin bahwa venue akan bisa dipakai di hari H. Apapun yang terjadi di lokasi akan ada pembatalan sepihak pun akan jadi resiko penyewa. Jadi sebagai itikat baik, saya juga nggak akan mengorbankan teman-teman arsitek saya untuk berisiko tinggi untuk berkumpul. Maka kita bikin sesuatu yang menarik yuk. Gitu. Lalu ada muncul ide dari Mas Widi Cahya, dari arsitek jahat, dari Gugus Gagas. Mas, orang itu kalau bikin buku selalu cerita tentang kesuksesan, tentang karya yang bagus, tentang desain-desain yang sangat detail, tentang hal-hal yang sangat ideal gitu di mata arsitek dan mata klien. Yuk kita bicara tentang hal-hal yang tidak ideal. Apa itu? Ya tentang kegagalan, tentang sesuatu yang kita tutup-tutupin selama ini gitu. Kalau ditanyakan gitu, apakah Mas Yudi ada proyek gagal nggak selama pandemi? Banyak banget gitu. Tapi kan apakah itu layak diceritakan ya? Kalau mau saya ceritakan, saya dengan happy karena kegagalan itu saya proses kita. Nah saya itu pengen membuat satu buku tentang kegagalan. Jadi saya kemarin ketemu sama Mas Riri, ketemu Mas Andrew, ketemu juga sama beberapa arsitek di Jakarta. Mas Yoga termasuk ya, kita akan cerita, Mas mau cerita tentang kegagalan nggak proyeknya? Nah, mereka ya udah kita coba. Nah rencana saya tahun ini bersama teman-teman arsitek Jogja dan teman-teman arsitek di luar Jogja akan bikin tentang trilogi kegagalan. Kenapa trilogi? Karena perspektifnya nggak pengen kita ambil dari sisi arsitek saja. Karena kadang-kadang itu arsitek tuh egois, maunya kesannya bener sendiri. Tapi gimana kalau kita ngelihatnya dari perspektif kontraktor ya, bahwa mungkin gambar kita terlalu berlebihan, atau gambar kita itu terlalu realistis, sementara gambar kerjanya nggak sesuai. Atau kita ngomong dari sisi klien, Masnya gambarnya terlalu bagus, budget kita nggak masuk. Jadi, atau kontraktornya susah dihubungin karena arsiteknya nggak pernah ngajak ngobrol, kan itu. Jadi, saya ngerasa bahwa saya ingin mengedukasi teman-teman juga, gimana kalau kita bikin sesuatunya justru secara eksplisit bahwa ada prakteknya, desain bagus itu tidak serta-merta akan dibangun sesuai dengan digambar, tidak akan dibangun sesuai dengan budget, kan gitu. Artinya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tugasnya arsitek adalah menyeimbangkan di antara ketiganya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan kontraktor, bagaimana kita menjabarkan ke klien dengan lebih mudah, bagaimana kita membuat strategi planningnya pembiayaan. Itu arsitek. Jadi saya ingin kita belajar dari kegagalan itu. Nah, buku trilogi ini rencana mau kita rilis di akhir tahun. Tapi insya Allah ya Mbak ya, karena kondisi kayak gini saya juga effortnya juga agak luar biasa di pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi saya ingin untuk segera. Kalau di status ya, saya sering bikin story itu ngawur-ngawur gitu tentang sebenarnya banyak keluhan-keluhan teman-teman yang ditulis, dijadikan curhat, terus saya jadikan ini sedikit tulisan di story. Itu untuk ngasih gambaran bahwa di buku itu kita akan bercerita banyak hal tentang itu, tentang bagaimana itu sebenarnya arsitek itu harus meletakkan kemampuan melihat material, kemampuan menentukan budget untuk bisa dieksekusi dengan baik oleh kontraktor dan diamini oleh klien. Itu salah satu yang penting.
Wah, semoga langsung beneran launching bukunya akhir tahun ini ya. Kita tunggu teman-teman ya. Ya. Ini Teman-teman unik juga banget. ada sudah mulai siap, Mbak. Ada mulai Udah siap oke ya. bangunan-bangunan terbengkalai yang berapa tahun tuh yang baru sudah jadi baja, sudah jadi karatan-karatan. Ada juga yang mau kirim foto-foto seperti dan wah ini kayaknya menarik. Jadi Mbak besok lihat buku jangan kaget ya, bukunya bukan ada karya-karya bagus, tapi justru karya-karya karatan, karya-karya begisting nggak jadi, karya-karya kontraktor yang lagi marah-marah. Wow, tapi ini unik sekali gitu. Jarang-jarang orang mau mengekspos kegagalan, iya nggak sih, bener nggak? Kadang kita, apalagi sekarang kita hidup di dunia media sosial ya, yang orang tuh bisa tahu kehidupan kita, tapi yang biasanya di-sharing pasti yang sukses-sukses lah ya, yang happy-happy gitu kan. Jarang banget kita mau posting tentang, gue gagal nih gitu. Nah, dan tapi Mas Jud ini malah out of the box, tiba-tiba memunculkan buku tentang kegagalan. Wow. Wah, kita Mbak, gini, doain bukunya beneran launching. Gak gini kan, ya, sebenarnya kan gini, yang di mana-mana itu ya, kalau menurut saya, arsitek kan menjual nama ya. Mau tidak mau itu, namanya kan jadi berpengaruh. Jadi, keterbukaan terhadap ke klien ini buat belajar juga sih. Saya juga belajar juga dari sini, bahwa semakin kesini, semakin dewasa saya berproses dalam desain, bahwa sebenarnya lebih ke keterbukaan sih. Bukan tentang hal-hal yang ditutup-tutupi. Makanya saya kadang-kadang ini mungkin akan ditentang sama teman-teman saya CGI artis atau visual design artist, bahwa saya mungkin bukan tipikal orang yang akan menyampaikan gambar sangat bagus sekali ke klien. Tapi saya akan menjelaskan ke klien bahwa gambar akan bisa seperti ini dengan cara yang seperti ini gitu. Jadi banyak hal-hal nih kaitan bahkan ke hal personal ya. Karena klien nanti ke depan bahasa kalau di dalam bisnis saya, repeat atau tidak repeatnya order untuk desain itu tergantung bagaimana terbukanya kita kepada klien. Bagaimana kita dianggap oleh klien sebagai salah satu bagian yang penting untuk dijadikan pertimbangan. Kalau seandainya memang kita jadi bagian dari pertimbangan, setiap kali ingin melakukan sesuatu kita dijadikan, kayaknya tanya dulu sama Mas Yudi, kayak lebih bener nih. Itu di titik itu, maka arsitek sudah masuk ke bagian dari partner klien. Nah, itu as a business, Mbak. Biro arsitek sudah nggak perlu lagi beriklan, nggak perlu lagi mencari klien via Instagram. Ya sudah terbuka saja gitu. Karena setahu saya kayak contoh Andra Matin misalnya, yang paling senior, apakah perlu sekarang seperti itu? Karena pada dasarnya referensi dan banyak hal-hal personal yang orang sudah baca di luar dan di dalam gitu. Maka personal itu yang dibeli sama orang. Jadi saya pengen teman-teman arsitek saya nggak perlu harus dibikin desain bagus, tapi mungkin bisa jadi interpersonal skillmu, jadi cara persuasif menangani klien, bagaimana klien kita bisa disolusikan kalau menghadapi sebuah masalah, mencari solusi bersama, atau bahkan mengakui kekurangan, itu akan jadi bagian yang penting dalam bisnis. Setuju. Ya betul sih, karena kadang apa ya, nggak melulu kok soal tentang desain yang keren atau gimana gitu ya, tapi kalau misalnya nih, ketika saya berinteraksi dengan Mas Jud gitu ya, sebagai arsitek, saya mau bangun rumah gitu. Gue suka sih desainnya, tapi gue nggak suka arsiteknya, nggak bakal jadi juga ya Mas ya? Iya kan? Nggak bakal, aduh nggak cocok kayaknya gitu kan? Jadi gini kan, arsitektur itu kan gini, kayak tadi saya bilang tata tanah, ya ini balik lagi ke tata tanah, bahwa saya itu bikin visioning, Mbak. Setelah visioning itu, akan ada namanya diskusi psikologi. Jadi diskusi psikologis, saya pernah bikin desain untuk keluarga yang, mohon maaf, anaknya punya keterbelakangan misal, atau punya autism misal. Tapi dari situ kan pendekatan desain arsitektur akan berbeda dengan pendekatan arsitektur biasa. Kalau saya sebagai arsitektur template, maka yang saya cari adalah yang penting bangunannya bagus dulu nih, kelihatan sama orang, instagramable nih. Tapi apakah itu yang dicari sama klien? Kan tentang konteks sama isu, Mbak. Jadi saya selalu meletakkan diri sama teman-teman, sama tim saya, bahkan anak-anak magang di sini, bahwa saya selalu pastikan bahwa isu sama konteksnya selesai dulu. Estetis adalah layer di setelah isu sama konteksnya itu. Saya nggak masalah kok dibilang bahwa arsitekturnya nggak bagus, biasa aja kayak bangunan yang lain, nggak masalah. Tapi klien saya sudah selesai dengan apa yang diharapkan, saya pikir itu yang jadi pokok utamanya. Karena di sini nggak ada yang original. Semua amati tiru modifikasi. Berdesain saya pun nggak original. Desain saya selalu mengadaptasi dari apa yang saya lihat, apa yang saya rekam, apa yang saya suka secara langsung atau tidak langsung. Dari buku, dari bacaan, dari yang saya dengar, dari yang saya diceritakan sama orang, atau mungkin iklan gitu. Jadi ya sementara yang saya bilang esensial, hal yang paling pokok adalah dengan siapa kita akan berhadapi itu, dengan siapa kita akan membangun mimpinya.
Wow, keren nih Mas Jud. Oke, kita lanjut. Ini ada yang bertanya nih, katanya Mas Jud puasa masih sepedahan nggak? Ya kebetulan kemarin saya dikewer sama atlet nasional di Jogja kemarin. Saya kayaknya tahun ini kayak sudah terakhir, tapi mungkin minggu sore ya, setiap sore kali ngabuburit saya masih ada sepeda dengan keranjang depan, jadi untuk cari-cari buka puasa Mbak, paling itu aja. Karena kantor di sini setiap bulan puasa kita tutup jam 5 lebih cepat. Dengan keranjang depan ya. Ya, buat nyari tajil ya. Betul sekali. Tajil mungkin juga ke masjid-masjid untuk cari tajil gratisan mungkin. Siap, aduh seru sekali. Aduh seru banget sih Mas Jud. Ini banyak yang tertarik nih sama buku yang akan di-launching di akhir tahun ini. Jadi semoga Mas Jud lebih semangat nih bikin bukunya biar beneran launching ya guys. Kita doakan. Ini ada Mbak Anggita itu yang dari itu Mbak, dari salah satu nggak tahu ya, salah satu orang besarnya di Green Building Council waktu itu, Mbak Anggita. Jadi Hai Mbak Anggita. Mbak Anggita ini salah satu yang concern sama green building. Saya juga belajar banyak tentang green building sama Mbak Nana. Oke, Mas Judi nih, apa kabar channel YouTube-nya Proactive Media Channel? Masih dijalanin nggak? Terus itu tuh channel apa sih? Iya. Jadi gini Mbak, sebenarnya kan saya ada namanya Sejalan. Sejalan tuh saya pikir karena ini belak-belakan aja ya. Saya dulu dapat izin sama istri, boleh jalan-jalan, boleh sepedaan, boleh kemana aja, tapi pulang sebelum jam 9. Jadi kita jadi arsitek, yang penting saya dikasih kebebasan, tapi jam 9 harus pulang. Jadi saya bikin sejalan sebelum jam 9. Apapun yang saya lakukan sebelum jam 9. Mulai dari nge-review, jalan-jalan, cari makan, cari sarapan gitu. Sebelum jam 9 kita sudah pulang. Itu kita jadikan salah satu ini untuk bike tripnya kita namanya Sejalan. Biarpun faktanya akhir-akhir ini sampai jam 11, jam 1. Waduh, gak dikunci. Sebagai alasan pertama kita sudah disiplin di jam 9 pertama. Tapi gak dikunci ya? Enggak. Alhamdulillah saya udah punya serepnya. Ya, jadi gini Mbak, jadi kalau kebetulan waktu itu ada teman dari kebetulan dia adalah wedding photographer saya dulu, dari Jakarta pindah ke Jogja. Dia pengen bikin konten tentang fotografi dan arsitektur. Terus saya bilang, ya sudah, kita bikin Sejalan yuk, review tempat-tempat yang mungkin teman-teman yang lihatnya akan suka kalau mau jalan-jalan ke Jogja. Jadi rencana kita itu mau nge-review bareng. Jadi sebenarnya sudah ada konten, cuman belum kita rilis karena sepertinya fotografernya lagi sibuk. Karena saya nggak pegang akunnya ya Mbak. Saya cuma hanya membantu mengkurasi atau membedah, mereview tentang lokasi itu. Walaupun sebenarnya nggak banyak ngomong juga, karena saya juga nggak pinter ngomong soal review karya orang, karena saya takut salah di sini. Bisa aja. Oh gitu. Ya, jadi jadi YouTube channel Proactive Media Channel ini tuh sudah ada kontennya, tapi belum dirilis gitu ya. Belum dirilis. Ada beberapa tempat-tempat menarik seperti Suatu di Mil and Bay di Prambanan. Lalu kita juga ada hotel yang sangat hijau. Jadi Mbak kalau ke Yogyakarta, HP harus ditaruh di restoran atau ditaruh di depan bangunannya. Jadi di rumah itu tanpa listrik. Serius? Jadi bukan tanpa listrik ya, tapi pakai solar panel. Jadi nggak memungkinkan di situ untuk nonton TV atau apa, tapi lebih ke bercengkrama. Di sini ada di Yogyakarta. Ayo dong dirilis langsung Mas, ini channel YouTube ya buat kita itu kan yang mau liburan terinspirasi gitu. Ya nanti saya bilang sama Mas Adib ya. Mas Adibnya itu kebetulan yang evaluasi. Sebenarnya ada satu sih yang justru yang akan kita kerjakan itu di akhir bulan ini adalah justru selama bulan puasa tentang trilogi kegagalan tadi, kita akan bicara dengan banyak arsitek-arsitek yang punya proyek gagal. Jadi kita akan rilis Void Podcast tentang karya-karya atau diskusi tentang apa sih yang bikin gagal di proyek itu. Kita akan rilis di VOID. Oh jadi bakal ada di YouTube-nya juga nih ya? Tadi kayaknya sih. No? Kayaknya kayak rekaman suara aja deh. Kalau YouTube, karena kan via-nya nggak via Zoom ya. Kita semacam kayak apa namanya? Sepertinya sih kayaknya rekamannya kalau nggak via Zoom, via Clubhouse kayaknya. Clubhouse. Oke. Seru. Keren amat sih nih Mas Jud nih. Kreatif sekali ya teman-teman ya Mas Jud ini ya.
Terima Kalau kasih. boleh Nggak kreatif juga. Saya tuh mediocre, udah nggak bisa dibilang kreatif. Desain-desain saya tuh ya gitu-gitu aja. Sudah pernah dilihat di arsitek-arsitek sebelumnya. Nggak ada yang menarik. Anyway, ada pertanyaan dari Randy Putra. Pak Hmm. Jud mau bertanya, bagaimana kalau ketemu dengan klien dengan kemauan kuat? Jadi tidak mau mendengarkan masukan desain dari arsitek, maunya kemauan dia yang dipenuhi. Apa kita mengalah dengan ego klien? Ya, oke. Ini kita langsung fokus ke pembicaraan ini nih. Jadi lama nggak apa-apa ya? It's okay. Ya, oke. Gini Mas, ada namanya psikologi bagaimana mengatakan iya untuk tidak dan tidak untuk iya. Itu yang saya lakukan. Bahkan arsitek itu harus bisa berstrategi tentang melibatkan, menyampaikan desain. Kadang-kadang arsitek pun punya cara untuk menyampaikan desain bagus di akhir atau bagus di depan. Sama kayak orang main catur lah. Nggak semuanya dari klien tuh harus didengarkan, tapi nggak semua juga harus dinihilkan. Gitu. Saya merasa bahwa dengan mendengarkan dulu, mengiyakan dulu, sebagian dari klien kita akan lebih luas untuk menangkap mau kita. Tapi dengan pelan-pelan, ini mungkin masalah pengalaman karena saya sudah banyak menemukan klien-klien seperti ini ya Mbak ya. Tapi alhamdulillah terakhir-terakhir ini klien-klien saya baik-baik semua. Ini biar yang nonton nanti juga nggak keberatan. Jadi gini, saya selalu gini Mbak, kalau ketemu klien saya yang agak susah untuk diajak untuk bicara dan kita nggak bisa menyampaikan secara terus terang tentang desain kita, maka saya selalu menyatakan bahwa apapun yang akan menjadi masukan dari klien saya akan saya terima dulu, akan saya tampung. Dan saya tidak mengatakan bahwa keilmuan saya adalah benar 100%. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa ide dari klien adalah salah 100%. Tapi saya selalu menyatakan bahwa bagaimana kalau kita berkolaborasi. Nah, kuncinya di situ sebenarnya. Kalau kita melihat arsitek sebagai profesi, sebagai ilmu yang tidak bisa diganggu-gugat, maka disitulah nilai kesalahannya. Karena saya ngerasa menurut berjalannya waktu, saya ngerasa bahwa saya selalu mendengarkan apa yang dikatakan klien saya sebagai bagian dari ilmu baru saya. Kalau kita langsung menyatakan semuanya benar menurut saya, resistensi akan semakin besar. Rejection akan semakin besar. Teori arsitektur semumpuni apapun akan sangat gampang ditolak. Maka cara terbaik adalah meletakkan itu sebagai bagian dari kajian ilmu. Saya selalu bilang sama klien, Bu, ilmunya apa dulu? Apa yang dipinginin di rumah ini? Maka jembatan mimpinya disiapin dulu. Artinya kayak orang mau bikin rumah nih Mbak. Contoh ya, Mas, saya mau bikin rumah, saya pengen bikin kayak Disney, kayak kastil Disney. Mbak, kalau sebagai arsitek rumah kok kayak Disney. Nah, saya mau ada Mickey Mouse-nya di depannya, saya mau gerbangnya dibikin kayak istana, ada lautnya, ada sungai di depannya, saya mau pintunya nggak buka kanan kiri tapi atas bawah. Saya mau ada kuda di dalamnya. Yang dilakukan arsitek apa? Arsitek yang komunikatif, dia bilang, wah menarik sekali. Seperti itu menarik untuk diolah. Seperti itu hal yang sepertinya saya belum pernah kerjain itu. Tapi arsitek yang resisten akan bilang bahwa, Bu, nggak bisa, kastil itu nggak, rumah itu nggak bisa disamaratakan dengan kastil. Teorinya nggak ada yang seperti itu. Nah, itu lalu memantik tembok besar. Maksud saya ngerti nggak? Ini contoh bodohnya ya. Memantik tembok besar untuk tidak saling berkomunikasi karena semua saling menghalangi. Itu terjadi. Dan itu saya lakukan bahwa apapun sekonyol apapun ide yang ditawarkan sama klien adalah mungkin akan menjadi ilmu baru kita untuk kita kembangin. Tahu nggak Mbak, dari kastil itu akan saya dapat apa? Saya dapat ternyata akses masuknya itu menarik loh. Kita bisa ketemu sungai dulu, oh ya, gimana kalau kita bikin fish pond sebelum rumah masuk gitu. Atau proporsi ketebalan tembok. Oh, kenapa kok kastil dibikin tebal-tebal? Oh ya, karena shadingnya jadi lebih bagus. Oke, saya belajar dari Taman Sari atau belajar di sini ada satu tempat, saya lupa namanya. Bangunan-bangunan Belanda, bangunan-bangunan Portugal, dia punya ketebalan ini bagusnya di shading. Oke, Bu, boleh nggak saya bikin temboknya itu tembok setebal kastil? Oh, boleh Mas. Akhirnya elaborasi terjadi. Apakah mimpi dari kastil itu terjadi rumah seperti kastil? Tidak. Tapi apakah ide dari klien itu diambil serta-merta terus dia menolak? Tidak juga. Artinya semua termediasi dengan baik, dengan cara yang baik dan benar. Saya cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa kadang-kadang menolak sebuah masukan itu adalah hal yang salah di awal. Kadang-kadang menelannya mentah-mentah juga hal yang salah. Jadi biarkan semuanya masuk dulu, lalu kita bisa olah, kita bisa pilih mana yang bisa dipakai, dalam 100% pasti ada 10 atau 15% yang bisa kita pilih untuk kita masukkan dalam sebuah ide. Saya rasa itu terjadi di saya, di setiap pekerjaan saya. Wow. Ini ilmu baru lagi nih.
Apa Mbak? Mengatakan tidak tapi iya, mengatakan iya tapi tidak gitu ya. Teman-teman arsitek pasti gitu deh. Saya juga kadang-kadang kalau saya ketemu Dena yang paling bagus saya simpan paling terakhir. Saya kasih yang kalau kalian ini, wah ini kan akan sangat reviewable sekali karena pasti alasannya banyak. Ada alasan feng shui lah, alasan posisi kamar terlalu sempit lah, tapi biasanya kita sudah nyiapin 2-3 pola modulnya. Karena ya kalau rumah tipe 100, tipe 120 kan modulasinya bisa kebaca. Hanya saja nanti ada kajian teori di mana kadang-kadang kita butuh angin yang segar masuk ke belakang, kita butuh cahaya yang cukup, bagaimana nanti naruh AC-nya kalau nggak diumpetin, atau gimana pintunya dibikin nggak harus kelihatan dari depan nanti, jadi kalau ada maling nggak ngeliat-ngeliat nih dari depan nih, nah, gitu kita simpan ide-ide seperti nanti di Last oh iya ya kita bisa pakai. Saya kadang-kadang formula itu sudah ada, jadi klien saya sudah siapkan. Wow. Wah, semoga bisa jadi kliennya Mas Jud deh next time. Ini ada kontraktor saya di sini ikut nimbrung nih. Sopo? Bisa dikoreksi ya Pak Yusuf ya. Pak Yusuf Wijaya itu salah satu kontraktor, nanti akan ada karya bagus di Yogyakarta, hasil karya Pak Yusuf Wijaya di sini. Wah, nanti tunggu Pak aja Yusuf Wijaya selamat selamat bergabung nih di IG live-nya Conwood dan Mas Judi. Ya. Oke, lanjut. Oh, tadi ngomongin channel Proaktif Media tadi. Ada mau kolaborasi nggak tahun ini nih? Sama siapa gitu? Atau ada apa nih? Sebenarnya gini, kalau Proaktif Media itu sebenarnya kita akan kolaborasi justru sekarang lebih ke ini, ke beberapa tempat wisata. Jadi saya akan coba bicara dengan beberapa penggiat wisata, pariwisata di Yogyakarta. Lalu seberapa besar sih kita butuh arsitek atau jasa arsitek untuk bisa masuk ke situ. Jadi sebenarnya sih misi saya untuk beberapa bulan ke depan adalah ingin mencoba membuat semacam desain kolaboratif dengan teman-teman arsitek untuk bisa mengembangkan lahan wisata atau area wisata di Yogyakarta. Wah, oke teman-teman arsitek. Semoga teman-teman arsitek mendengarkan nih. Pasti mau sih, semuanya pasti mau banget. Orang tadi aja Mas Jud udah diundang ke Medan tuh. Wah ya, saya mau kalau ke Medan. Mau ya? Aduh, aku juga mau ikut Nasi Padang Garuda enak loh Mbak. Waduh. Ya udah dibungkus ya nanti buat saya. Loh kok jadi jam segini ngomongin makanan. Iya, aduh iya juga batal. Oke, ada yang menarik nih katanya dari Sejalan. Katanya itu sambil sepedahan, Mas Judi juga mendatangi proyek atau rumah. Terus dibahas di Instagram. Nah, tapi katanya program ini belum dibuat. Kan programnya ini langka nih, belum dibuat siapapun. Tapi kenapa berhenti? Oh, sebenarnya gini. Sejalan itu ada. Sebenarnya Sejalan sendiri tadi. Sejalan itu kan layernya banyak ya Mbak. Sejalan tentang makan-makan. Sejalan tentang sepedaan. Sejalan tentang melihat karya orang gitu. Nah, kemarin karena akhir-akhir ini, kebetulan saya Mbak, saya itu bukan atlet sepeda, bukan pesepeda yang kuat sekali gitu. Jadi kemampuan saya hanya sebatas wisata. Jadi itu saya itu pesepeda wisata. Kemampuan saya adalah, saya bisa sih kalau ngajakin teman-teman jalan-jalan, naik sepeda, muter-muterin Jogja ke tempat-tempat menarik. Lalu kalau saya bisa merasakan senang bersepeda, kenapa teman-teman tidak? Gitu. Jadi saya bikin sejalan trip. Nah, gara-gara sejalan trip ini, kita buka sejalan trip pertama, lalu lanjut lagi ada teman, lalu kemarin ada anggota DPR minta dibantu untuk diajak muter-muter Yogyakarta, lanjut lagi ke teman-teman dari saudara saya di Surabaya. Akhirnya trip ini jadi semacam, kalau kayak gini ya sudah kita bikin aja sekalian dokumentasi lengkap gitu. Kebetulan energinya ditarik ke situ. Gitu. Nah, apakah ada konten? Ya, kita akan ada konten tentang spot-spot menarik atau area-area menarik di Yogyakarta. Hanya saja memang energinya masih belum cukup, apalagi bulan puasa kayak gini Mbak. Jadi memang waktunya sih sebenarnya itu. Oke. Jadi sebenarnya bukan berhenti ya guys. Tapi nggak berhenti. Sejalan akan terus ada. Saya jualan jersey loh. Ayo. Sekalian di-up ya. Ayo dong di-up. BTW nih Mas Jud pernah menggunakan Conwood kah sih? Diselipin. Ini pesan sponsor sepertinya. Conwood tuh ya barang yang pasti ada di setiap project kayaknya, nggak mungkin nggak gitu. Mau jadi list plank, mau jadi pelapis plafon, mau jadi pelapis lantai gitu, mau jadi pelapis dinding ya pasti ada. Di project-project saya pasti ada. Hanya saja apakah banyak ya disesuaikan sama kebutuhan. Tapi ya pasti ada Conwood kayaknya. Di setiap project saya pasti ada Conwood kayaknya. Terima kasih Mas Jud sudah mempercayakan Conwood bersama project-projectnya. Iya. Kebetulan saya dulu pernah di Serpong di Jakarta, pernah bikin satu bangunan pakai Conwood semua.
Oke. Pasar Apa tuh? Kledingnya ya, aduh namanya apa ya, salon di daerah Serpong ya. Wah. Nah, di daerah Serpong saya lupa. Nah, itu juga kita pakai pelapis conduit itu pertama kalinya. Dulu pertama kali saya belajar pakai conduit itu. Tapi memang trial error ya, karena tahun berapa tuh Mas? Ingat gak? 2015, 14-15. Oke. Wah. Oke. Gitu. Ya sama kita kerja sama Krastase Pak ya. Apa bacanya gimana? Krastase Pak. Krastase. Ya, Krastase. Nah, kerja sama Krastase kita bikin fasad dari conduit tahun 2015. Jadi ternyata Mas Jud ini teman lamanya conduit, guys. Sahabat iya. Ini mah udah sahabat ya. Pasti pakai. Asik. Makasih loh Mas Jud. Oke. Nah, ini berarti tadi tuh grup sejalan ini atau sepeda sebelum jam 9 itu ada kaitannya sama arsitektur gak sih Mas? Iya. Jadi gini Mbak, saya kan selalu bikin kurasi tentang destinasi wisata yang layak dikunjungi di Yogyakarta. Dan sebelum saya tawarkan ke teman-teman, saya selalu sepedain dulu ke sana. Saya selalu survei dulu. Saya surveiin dulu ke lokasi, lalu mencari rekam sejarahnya. Terus lalu apa yang bisa diceritakan dari bangunan ini. Gitu. Salah satu bangunan yang kemarin juga sempat jadi bagian yang kita kurasi memang Padepokan Bagong Kussudiardja. Itu salah satu yang sepertinya menarik di Yogyakarta. Lalu beberapa minggu kemarin kayaknya saya ke Mil NB untuk mencoba mencari destinasi atau spot untuk direkomendasikan. Itu sebagai bagian dari sejalan sih. Jadi kalau ke Jogja, kalau ditanyain, misal Mbak mau ke Jogja nih, udah nggak usah cari-cari saya udah siapin 10 destinasi terbaik di Yogyakarta. Atau 10 tempat makan terbaik di Yogyakarta yang menurut saya. Wow, itu ada di Instagram ya? Ya, ada di story kan. Instagramnya kita taruh di highlight. Kalau nggak salah di highlight, kita taruh di highlight. Karena kadang-kadang gini Mbak, Mas ini taruh di highlight deh, jangan langsung hilang gitu. Terus kemarin saya posting story, saya lupa belum tak masukin ke highlight. Mungkin setelah ini deh tak highlight. Asik. Nah teman-teman nih yang penasaran, langsung aja follow juga tuh @judipranata. Nah di Instagramnya Mas Judi itu udah ada tuh ditulis Tata Tanah, ada Sejalan juga, ada Kori Coffee-nya juga, sama ada Instagramnya YYAF. Betul kan ya? Ya sih. Iya. Mas Judi Pranata tuh Judi, JUDY Pranata. Ya, branding Mbak. Ya, nggak apa-apa. Sekalian juga follow Konut ID ya. Oke. Selipin. Oke nih, nggak kerasa udah 1 jam kita Instagram sharingnya hari ini. Tapi untuk pertanyaan terakhir nggak terakhir juga. Mana tahu nanti. Mbak, aku ada satu orang tanya tapi seperti kayak harus dijawab ya. Oh, apa tuh? Yang mana? Sebentar. Tadi aku takutnya nggak kejawab nih. Tadi apa ya, lupa ya tadi ya. Coba dicari deh Mbak, di scroll di bawah tadi ada yang nih. Soalnya yang nonton kan 5.000 nih, jadi yang nanya banyak banget. Jadi keskip, sorry ya. Oh, sorry ya. Apa namanya? Lupa saya namanya. Salah satu hotel yang ada di Parangtritis, Jalan Parangtritis itu nanti saya lupa nama hotelnya ya, kurang lebih yang dia pakai solar panel gitu. Oke, hotel yang menggunakan si solar panel ya. Oke, nanti dikasih tahu punya teman sendiri gitu ya, jadi nanti tak ini deh, tak DM aja. Nanti Instagram ini akan dipost di Instagramnya Konut, mungkin Mas Judi bisa langsung komen aja hotelnya apa. Oke. Seru. Oke, untuk mengakhiri sharing hari ini, aku mau bertanya lagi nih, pertanyaan terakhir. Apa pengalaman yang sangat berharga di era pandemi hari ini buat Mas Jud? Oke. Jadi gini, pandemi itu guru yang paling berat yang telah ngajarin kita. Istilah kalau guru ngaji itu guru ngaji paling yang sering bawa penggaris gitu ya. Kalau kita bikin bacaan salah dipukul besi gitu lagi ya. Penggaris besi. Tapi menurut saya ini antara hidup dan mati, tentang bagaimana kita sudah mulai berpikir tentang diri kita sendiri. Saya suka sepedaan juga gara-gara pandemi. Karena saya jadi semakin cinta sama diri saya sendiri gitu. Saya semakin harus memperhatikan diri sendiri, kesehatan saya sendiri. Itu salah satu hal yang plus ke saya tentang bagaimana saya sudah mulai berpikir tentang dulu Mas Ari Indra juga, Yud, ini loh lihat hasil labku. Usia sel tubuhku cuma 27 gitu. Jadi pamer gitu. Umurnya waktu itu berapa? 30 berapa gitu. Tapi saya ngerasa wah gila.
sel tubuh ternyata kayak ya kalau orang-orang yang siap apa biasa olahraga kayak gitu apa waktu saat itu saya nggak memperhatikan itu, tapi dengan beriring waktu dan pandemi ini saya ngerasa bahwa ya olahraga adalah satu hal yang penting untuk dilakukan. Yang kedua, berkaitan sama arsitektur. Saya menemukan banyak hal yang menyedihkan, ya, yang pahit juga ada gitu, tentang pengorbanan, tentang keikhlasan gitu. Jadi saya paham bahwa banyak teman-teman tahun kemarin itu adalah tahun paling tersiksa gitu karena ya pekerjaannya lagi zong-zongnya ya tahun kemarin. Tapi apa surviving method itu ketemu justru di tahun kemarin. Kalau orang-orang yang sudah melewati fase ini sama seperti orang melewati fase krisis moneter tahun 98. Orang-orang kayak Mas Gayu Budi deh, orang-orang yang biasa pakai recycle, desain recycle tuh orang-orang yang bisa survive, Mas using segala macam dia pernah artinya recycle jadi bagian dari mindsetnya. Kalau di tahun ini higienis adalah jadi bagian dari mindset. Lalu secara pendekatan juga arsitektur saya berubah. Dulu saya bilang bahwa saya akan menggunakan metode yang saya pakai selama tahun 2014 atau mungkin saya kerja di kantor sebelum sampai sekarang, metodenya akan itu aja. Tapi kesini saya rasa bahwa pendekatan itu bukan sekarang, pendekatan yang lebih personal adalah lebih tentang bagaimana kita membuat pemilik rumah itu memiliki manfaat tentang manfaat dengan bangunannya. Manfaatnya seperti apa ya? Ini sebenarnya ide lama sih. Mas Andi Rahman juga bilang tentang pencahayaannya, tentang bagaimana sirkulasi udaranya jadi lebih terjamin gitu ya. Lalu apalagi pendekatan arsitek saya berubah tentang bagaimana menata ruang, menata privacy. Dulu Mbak, tahun 2014, 2000 saya bilang, saya nggak suka sama yang namanya ruang tamu. Kenapa? Karena ruang tamu itu buat apa? Ruang tamu itu zaman dulu hanya waktu lebaran, atau kalau Pak RT lagi mau sensus penduduk, atau mau minta iuran. Itu ruang tamu, fungsinya ruang tamu. Atau buat teman-teman atau adik-adik yang cemilan habis lebaran masih banyak ya, dia ke ruang tamu untuk makan nastar, makan kuenya. Gitu. Itu karena ditaruhnya di ruang tamu. Karena taruhnya di ruang tamu. Tapi lebih dari itu apa yang tidak ada, karena itu kursi akan jadi kosong pada dia akan kosong terus. Dengan bangunan yang kurang lebih tipe 70, tipe 35, tipe 36 gitu. Apa fungsinya ruang tamu? Nggak ada fungsinya. Jadi gimana kalau kita bikin ide yang lain? Oh, apa idenya? Ya, seperti orang Singapura, seperti apartemen pada saat ini, bahwa ya kita gabungkan ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu berikut dengan dapur. Kita sebut namanya living kitchen. Waktu itu masih kalau pernah dengar, kalau kita masuk ke apartemen kan ketemunya nggak ada yang namanya ruang tamu. Kita ketemunya langsung sama living room, sama meja makan dan dapur. Ya. Apa pendekatan arsitektur? Apa yang jadi kajiannya itu secara interior? Oh, beda. Karena kalau orang datang ketemu ruang tamu, beda dengan ketemu sama ruang makan. Kalau orang ketemu orang tamu, orang akan bicara tentang apa kabar, sehat tidak, ibu gimana, bapak gimana, sudah makan belum, makanya gitu. Tapi kalau kita menurut dapur, pertanyaan pertama adalah masak apa, boleh saya duduk di sini, saya boleh icip deh. Artinya labirinnya atau layer pembicaraannya dia lebih dalam. Artinya sekat formalnya, kalau orang bilang private, jadi arsitektur ada private, semi-private, public, sudah nggak ada private lagi. Gitu. Private hanya di kamar. Gitu. Zona public, yang public banget. Jadi ini sudah semua serba semi public. Lalu yang selanjutnya, kayak itu tahun ini nggak pakai lagi. Sepertinya tidak. Kenapa? Karena tahun pandemi. Yang namanya dulu saya bilang ruang tamu itu nggak penting, sekarang saya bilang penting. Tapi apakah jadi ruang tamu? Tidak. Saya ganti itu menjadi yang namanya, ini belajar dari Mas Gayu. Sebenarnya ilmu ini saya dapat dari Mas Gayu, Adityo Gayu. Mas, kayak di Amerika Mas, orang kalau naik kuda pulang ke rumah, dia ada namanya mudroom. Mudroom itu apa? Tempat untuk taruh barang-barang sepatunya yang berlumpur itu sebelum masuk ke rumah. Jadi ada semacam ruang transisi. Lalu ruang transisi itu bisa dilekatkan dengan apa? Di kondisi pandemi ini bisa dilekatkan dengan kabinet, lemari, ruang sterilisasi UV, bisa ditambahin wastafel, bisa tambah sterilizer. Kalau misal kayak mau sekalian kita pakai termogan, yang orang masuk ditambah dengan termogan. Sekarang kan ada pintu yang sudah ada termalnya. Yang kalau termal di atas 27 nggak bisa buka. Artinya, ruang tamu sekarang jadi ruang perantara penting sebelum masuk ke inti. Karena virus itu harus dihambat dulu di ruang tamu. Itu yang jadi kajian saya. Akhirnya, saya break deh sebelah. Terus kita bikin lagi modulasi ulang. Maka arsitektur saya yang saya temukan sekarang ini sudah berbeda dengan arsitektur saya sebelumnya. Untuk beberapa kasus tertentu ya, nggak semua. Wah, keren sekali nih. Jadi memang sudah dipikirkan ya sampai sedetail itu.
Ya, tapi gini Mbak, pandemi itu bukan berarti ini sekarang udah selesai. Ya. Saya bilang juga sama teman-teman bahwa teman-teman kita bukan waktunya boros-borosan. Kalau teman-teman dapat project nih, ya berpikirnya adalah akan bisa saving sampai berapa bulan ke depan. Di kepala itu harus ada seperti itu. Di kondisi apalagi kayak gini ya, ada lebaran, ada THR misalnya teman-teman yang punya karyawan banyak gitu ya. Ya. Maka ini adalah bulan paling berat buat teman-teman semuanya. Tapi kalau kita punya sistem planning yang bagus dan punya perencanaan jangka panjang yang bagus, sepertinya ini akan terselesaikan. Jadi saya pengen teman-teman nanti pandemi ini mengajarkan kita untuk belajar menabung, belajar untuk tidak menyia-nyiakan semua yang sudah kita dapat gitu. Karena kita nggak akan tahu nih ke depan akan seperti apa lagi gitu. Karena kondisi belajar dari kemarin kita nggak akan tahu. Setuju sekali. Wah, tidak terasa nih. Tidak terasa sudah 1 jam lebih nih, 1 jam 15 menitan sih. Nggak kerasa kita udah sharing banyak hal dari Mas Judi Pranata nih. Nggak terasa loh. Dan Mbak itu Brahazen dijawab sekalian tuh Mbak, matrumnya buat lepas sepatu. Ya. Matrum bisa untuk Shurek. Matrum untuk Shurek, yes. Wow. Udah terjawab ya Mas Graha. Ya nggak terasa ya kita sharing 1 jam hari ini tuh bukan tentang arsitek aja atau desain aja, tapi semuanya loh, tercangkup semuanya, bahkan wah keren lah. Sampai sorry saya suka ngelantur ya Mbak, saya mohon maaf kalau obrolan saya agak kemana-mana. Enggak, kita malah dapat ilmu yang lebih lagi nih. Bahkan tadi kita belajar ilmu marketing, ya nggak sih, secara nggak langsung. Tadi ada klien yang ini, apa kita harus mengikuti ego klien? Tapi kata Mas Judi, enggak gitu. Kita bisa Mbak, tapi jangan salah loh. Arsitek tuh harus menguasai 3 hal loh. Oke, arsitek harus menguasai 3 hal. Arsitek harus menguasai cara menjual, cara membuat desainnya, dan cara mengatur desainnya, cara memanage-nya. Kalau di antara itu 3 jam menguasai, kamu masih belum sahih, belum arsitek. Kenapa? Bikin desain bagus, tapi nggak tahu ngejelasin desainnya juga susah. Bikin desain bagus, tapi nggak bisa tahu cara jualnya juga susah. Artinya arsitek itu entah itu berkolaborasi dengan orang lain atau mau kerjain sendiri, maka dia harus komplit secara keilmuan gitu. Jadi kekuatan ilmu marketing ya harus dikuasai sama arsitek. Jangan sampai cuma hanya mempelajari ilmu arsitekturnya aja gitu. Harus tahu cara jualnya. Kalau nggak gitu nggak kemana-mana. Cuma hanya pinter aja udah. Pinter desain sudah. Gitu. Betul. Wah gila, keren nih Mas. Pak, ini bahkan ada yang bilang lagi nih ya, ternyata Mas Jud ini tuh tadi tuh ternyata Mas Jud ini adalah seorang host juga nih di channelnya dia nih yang Proaktif Media. Berarti dari tadi aku ini nih nge-hostin host gitu ya. Nah, itu cuma dimintain tolong Mbak. Jadi kebetulan kemarin ya karena kita cuma berdua, Proaktif cuma berdua. Ya sutradaranya ya bikinnya kita nggak pakai skrip itu. Bener-bener nggak ada skrip sama sekali, nggak ada pertanyaan. Jadi kayak orang tuh aduh nanya apa ya. Kayak gini aja mengalir aja udah. Jadi kadang-kadang ya banyak cut-nya sih. Wah, senang sekali aku bertemu Mas Judi yang sangat kreatif dan idenya itu banyak sekali yang unik. Kita doakan semoga Mas Jud itu selalu sehat, selalu happy. Terima kasih sama-sama. Sama-sama teman-teman juga, sama-sama. Semoga sama-sama sehat semua. Kita bisa ngelewatin pandemi ini. Semoga juga rezekinya juga dilancarkan, pundaknya dikuatkan. Ini doa ibu-ibu ya, doa ibu saya gitu. Pundaknya dikuatkan, terus jalannya dilancarkan, rezeki buat keluarga, rezeki buat semuanya. Dan tetap semangat ya Mas Jud ya. Yes, semangat. Tetap semangat terus. Dan kita tunggu launching bukunya. Iya nggak sih? Oke. Sama Proaktif Media Channel juga kita tunggu. Konten-konten yang tadi katanya sudah dibuat. Ya teman-teman, kalau ini yang dengerin juga, kalau ada klien-klien juga atau kontraktor yang ada unek-unek tentang, wah saya pernah gagal ngerjain apa, ditulis saja di DM saya, nggak apa-apa, akan saya jadikan jadi bahan kajian. Karena pada dasarnya buku ini sebenarnya lebih banyak ke DM. Di DM saya yang saya klip, saya kumpulin jadi satu. Wah, seru nih, Mah. Nih, buat teman-teman yang mendengarkan nih IG Live hari ini, langsung tuh nge-DM, cepat-cepat DM-in Mas Jud. Termasuk tadi yang nanya tadi masalah klien tadi itu salah satu bagian yang akan ada. Tadi Pak Yusuf juga sama kok. Dia ada beberapa yang tadi saya bilang juga di forum ini bahwa ada banyak hal yang tadi disampaikan sama Pak Yusuf berkaitan sama unek-uneknya. Jadi kita akan membukukan unek-unek teman-teman. Wah, semoga juga nanti bukunya ada giveaway ya, Mas. Insya Allah. Ngarepnya gratisan ya. Pengennya sih kita gratis kok Mbak. Pengennya kita gratis karena pada dasarnya cuma kita pengen chat, karena kita nggak ada ISBN ya. Jadi
Kita sih pengennya cuma hanya berbagi ilmu saja. Kalau karena terpaksa dijual karena ya memang nggak ada pembiayaan, nggak ada sponsor yang masuk gitu. Jadi ya kemarin kita jual, tapi biasanya kita kasih gratis. Wah, seru sekali. Wah, teman-teman, kita doakan Mas Jud ini tetap semangat untuk menyelesaikan bukunya. Terima kasih, doain ya. Masih. Siap. Oke. Kayaknya waktunya udah habis. Kita harus menyudahi Conwood Arsitek Sharing hari ini. Semoga next week kita bertemu dengan arsitek-arsitek yang seru lagi. Ya, idenya unik-unik nih kayak Mas Jud, ya nggak sih? Oke, sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, sehat semua.